sekarang saya sudah terhubung dengan Mbak Manda, Krauti Malda. Dan ini mungkin Anda tidak asing dengan suaranya ya. That's why pakai nama samaran. Halo Mbak Manda, selamat malam. Halo, selamat malam. Ini aku samarkan, tapi tetap aku kasih bocoran dikit-dikit. Ya, enggak sih, enggak apa-apa. Enggak bakal ada yang tahu deh. Silakan Mbak, ceritanya seperti apa nih? Itu ada Mas Febri ya, jadi nanti bisa dibantu ya. Yes, Mungkin jadi aku kerja di sebuah restoran ya. Gak usah disebutin lah saya restorannya di mana. Jadi langsung tutup poin aja ya Mas. Jadi tuh waktu itu kan kita pulang jam tutup store ya. Sekitar jam 10 sih store tutup. Tapi kita kan masih di situ sampai sekitar jam 11 setengah 12 tergantung kita sudah kelar semuanya atau belum. Nah waktu itu udah kelar semuanya mungkin sekitar setengah 12 jam 12. Itu 2 bulan yang lalu sih. Kita duduk di belakang, kita duduk di kan udah dimatiin semua tuh yang di dalam cabang tuh. Kita duduk di luar kan di halaman belakang di deket pintu keluar karyawan tuh bareng-bareng. Gak cuma sendiri doang, bareng-bareng kan. Itu kan suasananya gelap gulita tuh, karena memang semua lampu udah dimatikan. Karena kan sekarang store kita kan udah bukan kategori store yang buka setiap jam kan, bukan 24 jam gitu loh. Nah, waktu kita lagi asik ngobrol, salah satu teman aku dulu tuh, itu tuh dia tuh ngelongok ke belakang. Kan itu pintunya itu bukan pintu yang polos pintu, tapi ada kacanya. Nah, di dalam kacanya itu kan kalau kita masuk ke dalam situ kita buka pintu, itu kiri langsung loker dan biasanya di atas loker itu kita taruh plastik sampah. Nah, dipikir teman aku tuh itu dipikirnya plastik sampah yang mungkin bukan jatuh ya, kayak dari atas mungkin agak turun, tapi enggak. Itu posisinya itu hitam karena mungkin gelap ya. Jadi kayak ada orang longok gitu loh. Dan warnanya gelap sih. Gelap sama kayak rambutnya gimbal kayak gitu. Terus kita semuanya nengok. Gak cuma dia doang, semuanya lihat. Tapi cuma satu orang sih yang gak lihat, yang gak kita kasih tahu, yaitu pimpinan kita. Intinya kita langsung bilang bareng-bareng, kita cabut dari situ. Esoknya baru kita cerita bareng-bareng kalau kita lihat itu. Nah, pernah juga waktu pagi-pagi aku ke situ dulu waktu masih belum buka store ya. Jadi store buka jam 8, karyawan datang jam 8, aku udah datang lebih awal jam 6:30. Jadi aku sendirian tuh di situ kan karena udah nggak ada security juga kan. Nah, waktu aku nyalain komputer kantor dari balik kayak lemari penyimpanan produk itu kayak ada yang ngelongok, tapi di CCTV itu nggak ada siapa-siapa dan itu sudah sering kali kejadian kalau karyawan masuk pulang malam juga seringnya kayak ada yang ngelongok tapi nggak ada. Nah itu apa ya? Itu beneran sesuatu atau cuma perasaan kita gitu? Itu yang ngelongok tuh berarti sosoknya sama dengan yang sosok tadi pertama diceritain rambut gimbal gitu kah Mbak? Enggak Mas, jadi kalau yang pagi-pagi itu ngelongok itu kayak aku liatnya tuh dari sudut mata, tuh enggak? Tapi enggak lihat sosoknya, tapi kayak berasa ada yang ngelongok gitu loh. Kayak ada berasa yang ngelongok karena memang dulu sejarahnya di tempatku bekerja ini dulunya adalah tanah kosong. Jadi dulu waktu opening store di tahun 11 tahun yang lalu pernah ada kejadian kesurupan juga di sini gitu. Memang area sini tuh kan memang terkenal wingit sih gitu loh maksudnya. Sama waktu kita pernah briefing pagi-pagi briefing jam 8 pagi. Itu kan kita letakin kamera kan di meja tuh, nggak kita pegang. Itu kameranya gerak sendiri Mas. Jadi gerak geser, tapi gesernya tuh halus banget. Beneran deh. Videonya tuh ada. Jadi kayak benar-benar gerak gitu loh. Kelihatan kalau kamera gerak, tapi geraknya tuh halus, nggak kayak dipegang gitu. Gitu sih. I see, ini menarik sih Mas Febri, langsung boleh. Mas Febri.
Selamat malam Mbak Manda. Halo Mas Febri, selamat malam. Ya. Ini tempatnya sungguh luar biasa kalau menurut saya, Mas. Kenapa bisa begitu? Padahal itu kan di pinggir jalan, terus rame, ya kan? Jalan utama. Iya. Bahkan Dekat mall juga betul. gitu maksudnya. Walaupun kelihatannya rame ya Mas, tetapi di tempat ini itu ada sebuah, bisa dikatakan kayak rumah bagi makhluk astral gitu Mas. Jadi yang penunggu di situ. Itu berarti benar ya Mas? Berarti benar ya? Apa? Kalau tempatnya maksudnya memang tempat gitu. Iya benar ya. Soalnya di belakang itu parkir belakang yang dekat bak sampah itu ada pohon kresen. Zaman dulu 8 tahun yang lalu aku masih ingat banget Mas. Waktu itu saya tuh duduk di belakang, kayak di pohon kresen tuh kayak ada yang menyerupai teman saya gitu loh. Tapi ternyata teman saya udah pulang gitu. Tapi dia membelakangi saya ada pohon kresen gitu, masih ingat banget deh. Rambutnya panjang. Tapi kayak sekilas kayak bentuk siluetnya kayak temen gitu. Iya. Cuma udah gak tak pikir sih yang gitu. Cuma ini kok kejadiannya kayak berulang lagi di tahun-tahun ini, kayak gangguannya tuh kayak itu tuh yang paling bikin kaget itu semuanya diliatin gitu yang pas malam-malam itu. Ya kalau kita ngomongin tempat ini ya Mbak, tempat Mbak Manda bekerja ini ya, ini kayak sudah seperti rumah bagi mereka gitu, makhluk-makhluk astral gitu Mbak. Jadi yang sosok-sosok gaib yang ada di situ banyak sekali gitu yang saya lihat, dan perwujudannya pun bermacam-macam ya. Bahkan ada juga siluman gitu juga ada gitu. Jadi memang ini kayak tempat bagi mereka gitu Mbak, kayak rumah bagi mereka gitu. Dan kalau kita ngomongin kalau yang ngelongo itu apa ya Mas? Ya. Kalau yang malam-malam itu? Kalau kita ngomongin itu benar wujud ya? Sosok yang sempat ngelongo itu ya pada waktu malam-malam yang semua orang melihat itu yang saya lihat dari sini, sosoknya itu kayak sosok WW. WW ya? Ya. Jadi memang ya aku merinding deh. Memang perwujudannya itu memang ya rambutnya acak-acakan gimbal seperti itu. Terus kalau mukanya tuh muka-muka orang tua yang sudah keriput banget gitu loh Mbak. Oh gitu. Dan sosok yang WW ini ya Mbak ya, yang kita omongin ini, sosok ini ada satu orang yang disukai oleh sosok ini gitu Mbak. Karyawan. Karyawan? Iya. Perempuan atau laki-laki Mas? Sosoknya laki-laki. Maksudnya karyawannya laki-laki yang disukai oleh sosok ini gitu. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya apa? Terus gimana saya belum paham ya Mbak ya. Tetapi yang saya tangkap baru sosok WW ini kayak ya ada yang disukai gitu, salah satu karyawan di situ gitu Mbak. Ada berapa berarti cowok emang Mbak di situ? Apanya? Karyawan pria. Karyawan prianya lebih banyak sih ketimbang karyawan ceweknya. Karyawan ceweknya itu ada yang cewek tuh 3, staffnya itu saya sama satu lagi. Jadi total perempuannya cuma ada 5 sih. Lainnya cowok. Jadi dari 15 karyawan, 15 orang total tuh cuma 5 cewek, 10 cowok. Oh, 10 cowok. Dulu sih ada security Mas dulu. Jadi setiap malam tuh ada yang jaga gitu. Tapi setelah gak ada security lagi, jadi bener-bener gelap banget sih, bener-bener semuanya tuh dimatiin, gelap bener-bener total gitu loh. Yeah. Gitu. Mbak, kalau misal tadi Mas Febri bilang bahwa sosok WW tersebut itu suka sama salah satu karyawan pria gitu yang ada di situ ya. Bisa nebak-nebak Mbak Manda barangkali?
Yang ada nggak sih yang kayak apa ya, ibaratnya tuh ada keanehan yang kayaknya ini deh gitu sama Mas ini nih. Kalau boleh tanya sama Mas Febri, itu yang disukain termasuk yang lagi nongkrong di situ malam itu nggak? Ya pasti. Pada waktu malam itu orangnya ada di situ gitu Mbak. Oh, sudah menikah atau belum? Makin mengerucut nih kayaknya nih. Makin ya. Sudah menikah atau belum Mas? Belum. Oh ya udah, soalnya dari kumpulan itu yang belum menikah cuma 1. Aduh, itu bahaya nggak buat dia Mas kira-kira? Saya kurang paham kalau sampai ke situ, saya belum apa ya? Belum nemu ininya. Belum mengurutkan sampai ke situnya Mbak gitu. Jadi yang saya tangkap baru sosok ini ada. Sosok ini menyukai salah satu karyawan yang ada di situ gitu aja gitu. Kalau selebihnya saya belum menemuin selebihnya belum nemuin saya. I see. Oke. Kalau yang saya lihat pagi, iya, kalau yang saya lihat itu Mas Febri yang pagi-pagi, saya ngerasa kayak lihat ada yang ngelongok, itu bener? Ada yang ngelongok atau jauh perasaan? Iya. Kalau pada waktu pagi itu ya Mbak ya. Iya. Aktivitas makhluk astral yang ada di situ memang semuanya lagi lalu lalang gitu. Jadi yang dilihat sama Mbak Manda ini itu memang benar ya. Jadi mungkin yang dilihat sama Mbak Manda itu nggak solid gitu ya Mas, hanya sekelebat gitu Mas mungkin. Iya, kayak sekelebat, kayak ngintip langsung pergi gitu, tapi dari sudut mata, tapi nggak tahu wujudnya apa, tapi kelihatan kayak orang lagi ngintip gitu. Itu memang ada sosoknya Mbak gitu. Jadi yang pada pagi itu yang ngintip itu adalah sosok laki-laki ya, tetapi ini sosoknya adalah perwujudannya seperti manusia gitu. Jadi gak yang wajahnya serem, gak yang perwujudannya gede serem gitu, enggak. Perwujudannya manusia. Oh gitu. Dia Tapi kayak perempuan sih, kayak perasaan perempuan gitu. Enggak ya, berarti laki-laki ya. Laki-laki yang saya tangkap sosok laki-laki. Sebenarnya ini sosok ini juga apa ya Mas, kayak kaget gitu loh Mas. Sebenarnya sosok ini kalau dilihat sama orang awam gitu ya Mas ya, sosok ini itu juga takut gitu Mas. Oke. Tapi itu memang berarti ada di tempat itu ya? Ada. Bukan cuma lewat atau gimana atau apa gitu? Memang ada di situ. Baik. Mbak Manda, terima kasih banyak untuk ceritanya malam hari ini ya. Thank you. Baik Mas. Jangan bilang temennya ya Mbak kalau lagi disukai. Enggak. Cuma jadi agak ngeri jadian aku kesananya kalau pagi-pagi jadi agak ngeri deh. Kebayang wewe. Ya udah, makasih banyak Mas Febri. Ya di situ sama-sama Mbak. Thank you. Selamat malam Mbak Manda. Makasih, selamat malam.